Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Halaman berapa? Sababun nuzul? Huh? Sababun nuzul utawi iki iku tentang sebab turunnya ayat. Ruwiya anna nasan min arinata, telah diriwayatkan sungguh orang-orang dari suku Arinah qadimu al-Madinah, mereka datang ke kota Madinah. Fajtawau, lalu mereka enggak kerasan, enggak nyaman di kota Madinah. Fa ba'atsahum, lalu mengutus mereka semua. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila iblis sadaqah. Rasul mengirimkan unta hasil zakat. Ini enggak kerasan dikirimi unta. Silahkan diperah susunya dan diminum. Lek enggak kerasan. Wa amarahum, dan Rasul perintahkan mereka an yasrobu, agar suku Arinah itu minum min albaniha, dari sebagian air susunya unta-unta itu. Wa abwaliha, dan kencingnya kalau mau, tapi niat untuk berobat ya. Kalau nawa itu dikonsumsi enggak boleh. Kalau memang untuk obat dan memang itu memang obatnya enggak ada yang lain, boleh. Wa abwaliha, dan kencing unta. Fa fa'alu, lalu suku Arinah itu melakukan hal itu. Minum susu dan kencingnya unta. Fasohu, lalu mereka menjadi sehat. Menjadi sehat kerasan. Tapi wartadu anil Islam. Nganyel nih, greget nih. Jadi minta macam-macam, setelah difasilitasi enak uripe malah murtad. Lalu mereka murtad keluar dari agama Islam. Wa qatalu ar-ra'i, dan mereka membunuh si penggembala unta. Enak, Rasul mengirimkan unta sekaligus penggembalanya, mereka tinggal menikmati susu unta. Malah murtad penggembalanya mereka bunuh. Wastaku, dan mereka menggiring membawa al-ibila, unta-unta itu. Fa'arsala, kemudian mengirimkan utusan membuntuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi atharihim, di belakang mereka, diikuti jejaknya, dibuntuti. Faji abihim, lalu didatangkanlah suku Arinah yang murtad itu. Faquti'a aidihim, lalu dipotong tangan-tangan mereka. Wa arjuluhum, dan kaki mereka. Min khilafin, secara silang. Tangan kanan kaki kiri, atau tangan kiri kaki kanan. Hukuman bagi mereka yang murtad, berkhianat, membunuh. Ini sudah melawan Islam, sudah memang ngaco. Ya, apa teroris ini, merampok, membunuh. Akhirnya Rasul mengutus utusan, ikuti mereka, tangkap, dibawa, potong tangan dan potong kaki secara silang. Wasammaro, dan Nabi memaku ayunahum, mata mereka, meripate dipaku, dihabisi mereka. Wa alqahum, dan Nabi membuang mereka, melempar mereka bil harrah,
di tanah Harroh yang berbatuan yang sangat panas. Hatta matu sampai mereka mati. Setimpal dengan pengkhianatan mereka. Pura-pura enggak kerasan, minta ini itu difasilitasi, malah murtad, penggembala kambingnya malah dibunuh, udah ketangkep, diperlakukan kayak begitu. Fanazalat hadil ayatu, lalu turunlah ayat berikut ini. Innama jazaa'ul ladzina yuharibunallaha wa rasulahu, sungguh balasan yang setimpal bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, melakukan perampokan, melakukan teror, ya, sehingga umat ini ya kacau namanya, umat diteror, mau ngaji nggak berani, mau Jumatan nggak berani, mau jamaah nggak berani, mau kerja juga nggak berani. Kalau teror gentayangan di mana-mana, kehidupan kacau. Hukumannya ya digitukan tadi. Wajuhul irtibat bil ayatis sabiqah. Sisi keterkaitan korelasi ayat ini, ayat tentang hukuman bagi para pengkacau, bil ayatis sabiqah, dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Ini sudah sekian kali kami bimbing skripsi itu, anak-anak kalau nulis sebelumnya itu qoblahu, bil ayati qoblahu. Rupa-rupanya itu terjemahan dari Google ya. Anak-anak ngotot, masuk kok begini sih kok. Ya. Kalau dulu-dulu paling ya as-sabiqah atau allati dzukirat sabiqon. Anak-anak ngotot itu merasa benar, memang aslinya. Ternyata itu terjemahan Google. Lah kalau ikut Google ya kacau mas. Membaca V aja dibaca, 5 aja dibaca V. Kalau kami buka map itu, pengumuman di map itu, jalan Candi 5V, ya, bacanya bukan V, nasional E, bacanya juga bukan nasional E, nasional E. Wong Google, Jalan Ahmad Yani, dibaca begini di Google kadang. Jalana Yani, Jalana Yani. Ojo nemen-nemen berpatokan yang Google ya. Kayak begini, bil ayatis sabiqoh, bukan bil ayati qoblah, atau bil ayati a'lahu. Saiki ngono bareng. Ayat-ayat di atas, bil ayati a'lahu. Kacau bahasa Arabnya. Bahasa Arab rasa Jawa. Ba'da anda karo tabaraka wa ta'ala qissata Qabil wa Habil. Setelah Allah tabaraka maha suci wa ta'ala maha luhur menyebutkan qissata Qabil wa Habil, cerita tentang Qabil Habil, ibnai Adam, yakni dua putranya Nabi Adam, yang mana ceritanya Qabil iri membunuh Habil alaihi salam. Wa abana fadha'ata jurmil qatli. Lewat cerita ini Allah menerangkan betapa jahatnya, betapa nemennya kejahatan pembunuhan. Wa syaddada fi tabi'atil qatil. Dan Allah benar-benar keras tentang sanksi hukuman bagi si pembunuh. Nah, fadzakara, di situ Allah menyebutkan anna man qatala nafsan, bahwa orang yang membunuh seseorang, membunuhnya bi ghairi nafsin, tanpa kesalahan membunuh orang lain. Wong tidak membunuh kok dibunuh, bi ghairi haqqin, faka'annama qatalan nasa,
jami'a. Tapi yang bagi aktivis kemanusiaan pahalanya besar. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Ya. Orang yang melakukan pembunuhan tanpa salah, faka'annama maka seakan-akan qatalan nasa dia membunuh umat manusia, jami'an semuanya. Nah setelah itu, dzakara subhanahu wa ta'ala huna al-iqab alladhi yu'khadhu bihi al-mufsiduna fil ardi. Di sini Allah menyebutkan tentang hukuman, sanksi, alladhi yu'khadhu yang ditindak bihi dengan sanksi iqab itu. Siapa yang harus ditindak? Al-mufsidun, orang-orang yang melakukan perusakan, pengkacau, ya, teroris, fil ardi di muka bumi. Kenapa perlu dihukum keras kayak begini? Hatta la yatajarra'a ghairuhum. Supaya tidak berani ghairuhum orang lain ala misli fi'lihim melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka. Biar menjadi pelajaran bagi yang lain. Wah, kayak begitu Nabi menghukum pengkacau. Tangkap, potong tangan, silang dengan kaki, matanya dipaku, ya, terus dilempar ke bebatuan yang sangat panas, dibiarkan sampai mati. Wa awdaha uqubatas sariq aidon. Dan Allah menjelaskan sanksi hukum bagi pencuri juga. Li'annaha naw'un min ikhlalil amni. Karena pencurian itu juga sejenis mengkacau keamanan fil ardi di muka bumi di suatu negara. Kalau banyak maling, orang jadi nggak nyaman. Di Batu aja kalau banyak maling, lalu banyak copet, maka para pengunjung lama-lama nggak nyaman. Nggak usah neng Batu banyak copet. Menyebarlah berita bahwa di Batu itu nggak nyaman. Akhirnya lama-lama angka kunjungan ke Batu menurun, wisatawan, jumlah wisata turun. Ya ekonomi macet mas, orang jualan nggak payu, hotel nggak payu. Ya, itu diawali dari ikhlalul amni, mengkacau keamanan. Makanya terus hukumannya potong, apa tadi? Potong tangan pencuri. Di Malang Timur ini, beberapa desa di Kedung Kandang yang timur di daerah pinggir-pinggir gunung, berbatasan dengan kabupaten. Entah sekarang berubah apa belum. Dulu terkenal banyak maling. Sampai ke utara Pasuruan Pasarpan sana. Cari pembunuh bayaran ya dari situ. Copet-copet rata-rata dari situ. Pengemis ya dimobilisir ya dari wilayah sekitar Kedung Kandang situ. Sungguh terkenal menjadi wilayah desa yang tidak baik. Akhirnya ya tetap sulit dibangun mas. Bagaimana mau dibangun? Di sini karena aman. Perumahan dengan ukuran tanah 55 meter, lebar 5,5, ke belakang 10, kayak yang di Nggase dekat Al-Arif. Itu laku sekitar 400-an juta. Tanah dengan ukuran 100 lebih, perumahan, kapling, itu dijual 150 saja sulit. Karena faktor keamanan ngaco semua. Dari masalah keamanan itu di situ kacau, yang lain ya kacau. Orang mau masang kusen sekarang dipasang, besok sudah hilang. Ya, mendatangkan besi, sore didatangkan, besok hilang. Dan ketika daerah itu menjadi enggak maju, jangan sampai terus dinarasikan seakan-akan pemerintah ini dolim.
Pemerintah itu terus tebang pilih kasih. Ada daerah yang dibangun, ada daerah yang enggak dibangun. Emang sulit dibangun. Makanya perlu sebetulnya ada sanksi sosial, sanksi macam-macam. Moga-moga sekarang sudah berubah. Tapi saya dengar dari beberapa teman pelaku di bidang properti ya perumahan, sulit juga memasarkan perumahan di wilayah situ meskipun harganya murah. Dulu Mas Tony dan kawan-kawan ditawari Abahar, coba sana murah, murah banget. Satu kapling itu hanya 40 apa ya apa. Ternyata sulit juga lakunya. Kecuali baru tentara berani, polisi berani. Duwe kenean. Bismillahirrahmanirrahim. Penting negara serius menangani, melawan, memerangi masalah upaya-upaya mengkacau keamanan. Wa audaha Allah jelaskan uqubatas sarik, hukuman bagi si pencuri aidon juga, di annaha karena uqubatus sarik adalah nau'un min ikhlalil amni. Karena pencurian itu juga sejenis mengkacau, merusak keamanan fil ardi di muka bumi. Wa darbun min durubil ifsad, dan mencuri itu juga semacam perusakan juga. Enggak jauh-jauh dari terorisme. Wa qad syara'allahu jalla wa ala al-hudud. Allah benar-benar mensyariatkan hukum had. Zina dicambuk, kalau sudah nikah masih zina juga dirajam, nyuri potong tangan, minum khamr mabuk dicambuk 40 kali, itu hukum had hudud. Allah syariatkan hukum had itu litakuna zawajiro linnas, agar hukum had yang keras itu zawajir menjadi bisa mencegah linnasi bagi para manusia anirtikabil jaroim, mencegah orang melakukan kejahatan-kejahatan. Nah, fanasaba, sehingga sesuailah zikru haddis sariqah wa haddi qat'it tariq, menyebutkan tentang hukuman pencurian sekaligus hukuman merampok, menyamun. Ba'da dzikri jarimatil qatli, dua-duanya disebut setelah Allah menyebutkan tentang kejahatan pembunuhan. Itu sisi keterkaitan makna. Lataifu tafsir. Al-latifatul ula, tentang latifah, hikmah yang pertama, zikrul muharabah lillah majazun, menyebutkan tentang memerangi Allah dalam kalimat yuharibunallah, orang yang merampok, orang yang mengkacau, orang yang melakukan terorisme. Quran membahasakannya mereka perang kepada Allah. Nah, kalimat perang kepada Allah itu jangan dipahami perang beneran terus Allah pakai bedil. Itu majaz. Idillahu subhanahu wa ta'ala la yuharabu wa la yughalabu. Kenapa itu hanya majaz? Karena Allah itu enggak mungkin diperangi, juga enggak mungkin dikalahkan. Lima lahu min sifatil kamal, karena apa yang menjadi sifat Allah, yakni tentang sifat-sifat kesempurnaan. Wa tanazzuhi, dan Allah benar-benar maha suci. Anil adudad, tentang adanya lawan. Wal andad, sama lawan. Enggak mungkin ada yang mampu melawan Allah. Bagaimana melawan Allah? Fal kalamu ala hadfi mudhaf.
Sehingga bahasa di sini sebetulnya membuang mudhof. Kalimat memerangi Allah itu aslinya memerangi aulia Allah, memerangi para wali-walinya Allah, memerangi para kekasih Allah, memerangi orang-orang yang membela agama Allah. Nah itu bahasanya di Quran memerangi Gusti Allah. Sama saja intang surullah, jika kamu menolong Allah, lah masa Allah itu butuh pertolongan. Sebetulnya ya menolong fakir miskin, menolong hamba Allah, menolong pendirian masjid, panti yatim. Itu Quran membahasakannya menolong Allah. Aslinya yuharibuna aulia Allah. Aulia mudhof, Allah mudhof ilaih. Kalimat yang aslinya yuharibuna aulia Allah, mudhofnya lafad aulia dibuang. Jadinya berbunyi gimana? Yuharibunallah, itu. Membuang lafad aulia. Fa'abbaro binafsihil azizah an auliyaihi. Allah membahasakan, mengungkapkan dengan menyebut zatnya Allah sendiri, Al-Azizah yang sangat-sangat mulia, an auliyai, padahal yang dimaksud itu para wali-walinya, para kekasihnya, para pembela agamanya. Kenapa cara Allah berbahasa itu, yang dimaksud itu para auliyanya, tapi membahasakannya yang disebut diri Allah sendiri. Ikbaron li idayatihim, karena Allah benar-benar menganggap besar masalah menyakiti para wali-wali Allah itu, mengganggu para wali-wali Allah. Bagi Allah menyakiti wali-wali Allah, menyakiti, mengganggu, melawan para pejuang-pejuang agama Islam. Bagi Allah menyakiti mereka itu masalah besar. Saking gedenya masalah itu, awas, kau menyakiti mereka sama dengan menyakiti saya. Kau perangi mereka sama dengan memerangi saya. Itu niatnya itu ikbaron li'idayatihim. Allah benar-benar menganggap jadi masalah besar kalau kamu ganggu wali-waliku itu. Ya, ngerti ya? Kama abbara bi nafsihi 'anil fuqara wad du'afa. Sebagaimana Allah juga membahasakan dengan menyebut dirinya menolong, memberi utang kepada fakir miskin, itu Allah membahasakannya sama dengan memberi utang kepada dirinya Gusti Allah. Masuk Gusti Allah butuh hutang. Ya, saking benar-benar itu jadi perbuatan yang sangat mulia. Membantu fakir miskin seakan-akan membantu Gusti Allah. Man dzalladzi yuqridullaha qardon hasanan. Ayo, siapa orang yang mau meminjami, menghutangi Allah qardon hasanan dengan cara menghutangi yang baik. Jadi luar biasa orang ini. Ada orang fakir miskin butuh dana untuk bayar SPP anaknya. Monggo menawi ngersakaken ngambil yotro pinten. Yang menawarkan malah yang punya duit. Monggo. Ampun repot-repot mikir nyaur rumiyin. Benjing le estu sampun longgar mawon. Kordon asana, memberi utang dengan cara yang baik. Ora kok dupeh wis ngutang, ndang nyaur, ambleng tak sitau mah. Itu kan alirane korun. Ya. Tuan takur. Hasan, kenapa? Wong menolong fakir miskin dan para du'afa, tapi cara Allah membahasakan, ayo siapa yang meminjami Gusti Allah. Kenapa dibahasakan kayak begini? Hasan alal isti'taf alaihim. Karena Allah ingin mendorong
menganjurkan supaya berbelas kasih kepada fakir miskin dan du'afa. Wa misluhu adalah hal seperti ini juga, senada dengan hal ini, ma hadis warata yang telah datang opoma fi sahih sunnah, di dalam kitab sunnah yang sahih. Apa? Ibnu Adam, istad'amtuka falam tud'imni. Wahai anak Adam, aku lapar minta makan padamu. Kenapa kau tidak memberi makan aku? Ini hadis Bukhari. Cara Allah membahasakan itu, ada tetanggamu kelaparan, miskin, kenapa kau enggak peduli, enggak memberi makan? Cara Allah membahasakan, hai anak Adam, aku lapar minta makan padamu, kamu enggak memberi makan kepada saya. Ternyata memberi makan tetangga fakir miskin, peduli pada mereka, seakan itu peduli kepada Gusti Allah. Saking betapa mulianya, besarnya masalah itu. Dibahasakan dengan begitu. Saya kalau habis ngakati santri, nikah mbak-mbak alumni Gasek, ya, ini kau membahagiakan santri kami berarti membahagiakan kami. Kau sakiti santri kami berarti kau sakiti kami juga. Ngerti? Jangan sakiti santri kami. Dan kamu harus tahu kalau dipukul saja sakit, kau madu nikah lagi itu lebih sakit. Cok macam-macam. Al-latifatu tsaniyah, hikmah yang kedua, an-nafyu minal ardi, dibuang dari bumi. Apa dibuang itu? Konteks sekarang ya di penjara. Di penjara di daerah yang jauh. Di penjara tapi di kotanya sendiri masih sering disambangi, kerasan saja. Ya, dibuang tapi enggak di penjara, ya pulang. Beli tiket selesai. Yang benar itu, an-nafyu itu ya dibuang dari daerahnya plus di penjara. Kecuali dibuang ning Sumatera, cek kumpul karo wong anak dalam. Bismillahirrahmanirrahim. An-nafyu minal ardi kama yakunu bitardi wal ib'ad yakunu bil habsi. Membuang dari suatu daerah sebagaimana dengan cara diusir wal ib'ad dan dijauhkan dari desanya, dari daerahnya. Yakunu bil habsi, membuang itu juga dengan memenjara. Lebih pas ya dijauhkan ya penjara. Dan dikontrol yang tak omongkan kemarin itu. Orang korupsi ratusan miliar, dia pilih timbang harus mengembalikan harta miliaran. Pilih di penjara, Mas. Lumayan di penjara 5 tahun, pulang masih punya dana miliaran. Kerja jadi PNS sekian puluh tahun pun enggak akan mendapatkan jumlah sebanyak itu. Milih di penjara. Kalau Anda enggak mau mengembalikan hasil korupsi ke negara, hukuman ditambah 3 tahun. Pilih tak jalani 3 tahun. Lumayan dapat 20 M. Kerja 3 tahun juga enggak bakal dapat 30 M. Ya, itu dari 20 M itu dikorbankan yang 5 M untuk membayar sipir, Mas. 5 juta, Mas. Saya keluar dulu nemui anak istri. Gak apa-apa, tapi sebelum subuh sudah harus kembali sekali. Iya. Ya, duit 1 miliar, beli tanah, membangun rumah yang bagus, enggak jauh-jauh dari penjara. Udah, zahirnya di penjara, tapi hampir setiap malam ada di rumah yang baru itu, yang di situ ada istrinya, istri muda lagi. Sehingga hukuman itu jadi enggak berarti. Ya, enggak ada kontrol. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad ruwiya an Malik annahu qala. Benar-benar diriwayatkan dari Imam Malik. Imam Malik dawuh, an-nafyu as-sijnu
Yang dimaksud dengan makna dibuang dari bumi, itu ya di penjara. Yunfa min sa'atid dunya ila dhiqiha. Dia dibuang dari dunia yang begitu jembar ke dunia yang sempit. Dunia sempit itu ya penjara. Faka'annahu idza sujina nufiya minal ardi. Sehingga orang itu kalau di penjara seakan-akan dibuang dari daerahnya. Li'annahu la yara ahbabahu. Karena di penjara dia enggak melihat para kekasih-kekasihnya, enggak ketemu anak, enggak ketemu istri, enggak ketemu teman. Wala yantafi'u bisyai'in min ladza'idzid dunya. Dan dia tidak bisa mengambil manfaat sedikit pun dari lezatnya dunia. Wa thayyibatiha, dan dari yang enak-enak di dunia ini. Wis ora iso mangan bebek goreng. Kalau di penjara dan jauh. Apa itu yang Cilacap Selatan itu apa? Nusa Kambangan. Tapi di sana juga ada fasilitas. Jangan-jangan ada Indomaret juga. Ditransfer duit dari keluarganya beres semua. Qala al-imamul fakhr, al-imam al-fakhrur razi dawuh, walamma habasu Salih ibn Abdul Quddus fi habsin dayyiq ala tuhmati zandaqah wa tala mukthuhu ansyada. Ketika para penguasa memenjara Salih bin Abdul Quddus dalam penjara yang sempit sesak karena tuduhan kafir zindik, tuduhan keluar dari Islam menentang syariat, watala dan lama banget muksuhu dia tinggal di penjara. Ansada, maka si Salih bin Abdul Quddus membuat syair, mensenandungkan syair. Kharajna anid dunya wa an wasli ahliha, falasna minal ahya walasna minal mauta. Kami benar-benar keluar meninggalkan dunia dan bertemu bersambung dengan ahli dunia, dengan orang-orang yang ada di dunia. Sehingga falasna minal ahya, kami bukanlah termasuk golongan orang-orang yang hidup, tapi kami juga belum mati juga. Walasna minal mauta, dan kami bukan dari golongan orang-orang yang sudah mati. Ini mas, nasib orang di penjara. Hidup enggak, mati juga enggak. Bagai kerakap di atas batu. Hidup segan, mati pun tak mau. Idza ja'ana as-sajjanu yawman lihajatin ajibna wa qulna ja'a hadza minad dunya. Idza ja'ana, jika datang pada kami asadjan para sipir, kalau datang sipir kepada kami, yauman suatu hari lihajatin karena hajat tertentu, ajibna kami heran, loh ini ada orang datang dari mana ini? Ada orang datang dari dunia. Wa qulna, dan kami katakan ja'a hadza minad dunya, sipir ini datang dari dunia, karena dia bisa keluar masuk, namanya sipir. Mas Duki Mahfud itu dawuh dengan filsafat sipir itu. Orang itu masuk neraka itu enggak apa-apa asal diridhoi Gusti Allah. Enggak apa-apa. Masuk penjara ya enggak apa-apa asal diridhoi negara. Kamu jadi pegawai penjara, jadi sipir macam-macam, hari-hari di penjara. Tapi ya nyantai saja, enggak sakit, memang diridhoi. Keberadaanmu di situ enggak terhukum, enggak terkutuk, memang ditugaskan di situ. Masuk penjara malah dapat bayaran. Ya, saya sekian kali masuk penjara ceramah mas, malah dibisaroi. Masuk penjara tapi diridhoi. Malaikat Malik hari-hari pekerjaannya ya di neraka, wong penjaga neraka. Apa sakit malaikat Malik? Ya enggak lah. Wong di situ memang ditugaskan Gusti Allah, diridhoi kok. Andai kita bayangkan nanti nabi-nabi mencari umatnya
para hafid Quran, para ulama, para zuhad mencari teman-temannya untuk disyafaati. Cuman jangan berlogika. Wah, lah durung ketemu koncone wis kobong dewe. Ya, datang ke sana itu diperintah diridhoi, enggak akan merasakan sakit. Ngerti ya? Jadi yang penting itu bagaimana enggak dimurkai Allah. Bagaimana diridhoi Gusti Allah. Perkara setelah Allah ridho, kamu ditugaskan di neraka, cari semua teman-temanmu. Nggih, siap. Jangan mikir, wah lek loro kulo mengke kobong terus. Ya, neng neraka loro tenan itu kalau dimurkai loro tenan. Dan kalau dimurkai mas dimarahi. Gak di neraka pun sakit. Zaman di surga mertua, di istana mertua. Fasilitas semuanya ada. Tapi pas suatu saat zaman dalam posisi enggak diridhoi morotuo. Biasanya mangan bareng-bareng siang di meja bundar bareng semua. Wah, rasa melo mangan. Indang badok kono. Ya enggak enak loh. Meskipun sate rawon tapi bahasanya. Indang badok kono. Ya. Zaman mangan lagi enak-enak, lagi nyakot iwak. Morotuamu ngurung jago, dikurung. Terus kurungannya disowat. Jago, mangan. Raiso ceker, raiso nyambut gawe. Jago apa? Kayak ngono disaduk neng sandingmu mangan apa nih kak? Halo? Iya lah. Yang penting itu bagaimana diridhoi. Meskipun dikubuk reot, wong diridhoi. Meneng sawah, macul, matun, ya. Resi isuket neng ni sore lombok-lombok, terong. Soro mas. Terus di neng Banyuwangi kono bil. Ya. Jam-jam songo bojomu teko. Iki. Go kiriman. Yes menunis. Ono kerupuke, ono sambele, ono kulupane. Sederhana banget. Isuke ya isuh neng banyu sawah kuwi. Terus mangane neng bareng neng gubuk reyot. Masya Allah. Ri gua bojomu di ri niku dilai monggo mas. Wah itu surga mas. Enggak percaya lakonono tahun ngarep gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa itu lebih penting ya daripada kesenangan yang sifatnya fisik, lahiri. Gemerlapnya fisik itu enggak berarti kalau rasa ini sakit, teriris-iris, hancur. Apalagi luka yang lama belum sembuh, kamu bikin luka yang baru masih membasah luka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Latifatul Thalithah. Hikmah yang ketiga. Qala Zamakhsyari. Qauluhu ta'ala. Liyaftadu bihi. Mereka punya harta sak dunia. Ingin menebus dosa dengan harta itu. Ma tuqubbila minhum. Enggak bakal diterima. Meskipun mau nyogok menebus dengan berapapun. Kau sogok dengan perawan, wong malaikat enggak laki-laki. Kau sogok dengan Joko sing gandeng-gandeng, malaikat enggak perempuan. Kau sogok dengan bencong, malaikat juga enggak bencong. Ya, kau sogok dengan duit triliunan, malaikat enggak butuh duit. Udah enggak bisa kalau kamu sudah dihukum, kena hukuman kayak begini. Harta berapapun liyaftadubih untuk kamu tebus enggak bisa ditebus. Hadza tamsilun lil luzumil azabi lahum. Ini adalah tamsil perumpamaan menimpanya azab, langgengnya azab bagi mereka. Wa annahu la sabila lahum ilan najati minhu. Dan bahwasanya tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa selamat dari azab itu biwajhin dengan cara apapun. Wa anin Nabi diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala,
Nabi bersabda, yuqalu lil kafir yaumal qiyamah, ara'aita law kana laka mil'ul ardi dhahaban. Bagaimana menurut Anda, andai Anda punya emas sepenuhnya bumi, akunta taftadi bih, adakah kamu akan menebus siksa dengan emas sepenuh bumi itu? Fayaqulu, orang kafir yang sudah kena azab mengucap, na'am ya, akan tak tebus asal bisa terbebas dari azab. Kata Nabi, kamu itu loh dulu diminta jauh lebih ringan dari itu, nggak usah bayar triliunan. Bersahadatlah, itu tok sudah. Kami nggak minta banyak-banyak. Bersahadatlah, disuruh gitu tok kamu nggak mau. Sekarang kepingin menebus siksa meskipun harganya berapa triliun sekalipun. Wong dulu diminta gampang-gampang ringan, melebu Islam berimanlah. Itu tok kamu menolak. Fayaqulu, orang kafir mengucap na'am nggih. Fayuqalu lahu, lalu dikatakan kepadanya, qad su'ilta aisara min dzalik. Sungguh kamu dulu diminta lebih mudah, lebih ringan dari itu. Apa? Allah tusyrika bi syai'a. Hendaknya kamu tidak musyrik kepadaku dengan sesuatu apapun. Fa'abaita, lalu kamu menolak. Tak minta gampang ya, jangan musyrik. Bertauhidlah, la ilaha illallah. Apa berat wong disuruh gitu dok. Kamu tetap menolak untuk masuk Islam. Sekarang barang kena azab, pengen menebus seberapapun. Ya kasep lah. Ma tuqubbila minhum, enggak akan diterima.